Banjir kritik film animasi merah putih One for All. Muncul dugaan penyalahgunaan dana yang perlu diklarifikasi oleh pihak produsen. Trailer film animasi merah putih One for All sedang ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi topik hangat di kalangan warganet. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 14 Agustus 2025 menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Film animasi merah putih One for All diproduksi oleh Perfiki Kreasindo, sebuah bagian dari Yayasan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam produksi film ini adalah Toto Sugriwo sebagai produser, Sony Pujisasono dan Endiarto, serta Bintang Takari sebagai sutradara dan penulis naskah. Berdasarkan informasi yang telah beredar, film ini dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu sekitar 2 bulan. Proses produksinya dimulai sekitar bulan Juni 2025 dan rampung menjelang penayangan di bioskop pada 14 Agustus 2025. Berdasarkan pernyataan dari produser film, Toto Sugriwo, film animasi merah putih One for All tidak didanai sama sekali oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa serupiah pun tidak ada dari pemerintah. Film ini ditegaskan diproduksi oleh Perfiki Kreasindo dan anggaran produksinya sendiri disebut-sebut mencapai sekitar 6,7 miliar rupiah. Lalu siapa Yayasan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail sebagai payung dari Perfiki Kreasindo? Yayasan ini adalah yayasan yang diresmikan pada 20 Oktober 1975 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin. Tujuan pendiriannya adalah untuk menjadi wadah bagi gagasan, pendapat, dan karya perfilman yang berkualitas. Yayasan ini adalah institusi swasta dan tidak dikendalikan langsung oleh pemerintah. Pihak yayasan sendiri menyatakan bahwa mereka dikelola secara mandiri dan tidak menerima bantuan dana sepeser pun dari pemerintah. Yayasan ini berperan sebagai cagar budaya perfilman Indonesia, serta menjadi tempat berkumpulnya berbagai organisasi perfilman seperti Persatuan Produser Film Indonesia, Persatuan Artis Film Indonesia, dan Cinematheque Indonesia atau Pusat Arsip Film. Selain mengelola gedung dan menjadi pusat kegiatan perfilman, yayasan ini juga melakukan kegiatan lain, seperti Usmar Ismail Award dan revitalisasi Cinematheque, rumah produksi Perfiki Kreasindo yang memproduksi film merah putih One for All berada di bawah naungan yayasan ini. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, Yayasan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail mengelola dananya dari beberapa sumber, meskipun tetap ada beberapa perdebatan dan klaim yang bertentangan. Melalui pihak yayasan, seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Badan Pengurus Yayasan PPHUI, Sony Pujisasono, menyatakan bahwa mereka mengelola secara mandiri atau bersumber dari swasta murni dan tidak menerima dana sepeser pun dari pemerintah. Salah satu sumber pendapatan utama yayasan ini adalah penyewaan gedung mereka yang berlokasi di Jalan Haji Rasuna Said, Jakarta Selatan. Gedung tersebut sering digunakan untuk berbagai acara seperti pertunjukan teater, konser, dan kegiatan lain. Laporan dari media internasional seperti Vice pada tahun 2016 menyebutkan bahwa Cinematheque yang dikelola oleh yayasan mengalami kesulitan finansial setelah adanya perubahan hukum di Indonesia yang membatalkan sumber pendanaan utama dari pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa di masa lalu mungkin ada bentuk dukungan dana dari pemerintah meskipun statusnya berubah seiring berjalannya waktu. Konteks film merah putih One for All disebutkan bahwa dana produksi berasal dari investasi Perfiki Kreasindo dan yayasan. Hal ini menunjukkan bahwa yayasan juga memiliki kemampuan untuk mendanai proyek-proyek film secara mandiri. Secara ringkas, Yayasan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail mengklaim bahwa mereka beroperasi secara mandiri dengan sumber dana utama dari pengelolaan aset mereka, terutama penyewaan gedung. Namun, sejarah dan beberapa laporan menunjukkan adanya tantangan dalam pendanaan, terutama untuk bagian Cinematheque
dan di masa lalu mungkin ada ketergantungan pada sumber dana dari pihak ketiga yang berkait dengan pengelolaan gedung. Bahkan sempat ada dukungan dari pemerintah sebelum adanya perubahan regulasi. Lalu, apakah Perfiki Creasindo menerima dana dari pemerintah? Tidak ada informasi yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Perfiki menerima proyek langsung dari pemerintah. Namun, ada beberapa hal yang perlu dicatat mengenai relasi mereka dengan pemerintah. Meskipun tidak menerima dana, film ini disebut-sebut mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik mengenai kriteria dan proses seleksi proyek yang didukung oleh pemerintah. Termasuk bentuk dukungan seperti apa yang telah diberikan, apakah dalam bentuk anggaran, fasilitas, atau bantuan dana untuk yayasan. Diketahui, CEO Perfiki Creasindo Endiarto pernah bertemu dengan Wakil Menteri Kebudayaan untuk membahas prospek Perfiki Creasindo dalam program-program kebudayaan. Pertemuan ini menunjukkan adanya komunikasi dan hubungan antara Perfiki dengan pihak pemerintah, meskipun tidak ada bukti yang mengkonfirmasi adanya proyek resmi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut. Dengan demikian, berdasarkan informasi yang ada, Perfiki Creasindo adalah rumah produksi swasta yang mungkin berinteraksi dengan lembaga pemerintah, tapi belum ada laporan yang membuktikan bahwa mereka telah menerima proyek yang didanai oleh pemerintah. Kembali soal film animasi Merah Putih One for All, banyak kritik yang dilontarkan atas film ini, mencakup beberapa aspek, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Berikut ini adalah poin-poin kritik yang mengemuka. Pertama, dari sisi kualitas animasi. Ini adalah kritik yang paling banyak disuarakan. Warganet menganggap kualitas animasinya sangat jauh dari standar industri modern, bahkan jika dibandingkan dengan film animasi lokal lainnya seperti Jumbo yang sangat populer beberapa waktu lalu. Visual yang dinilai kaku, pergerakan karakter yang tidak halus, dan kualitas rendering yang rendah menjadi sorotan utama. Yang kedua, adanya dugaan plagiarisme aset. Ada spekulasi kuat bahwa film ini menggunakan aset karakter dan aset 3D siap pakai atau pre-made dari platform luar negeri seperti Realition, alih-alih membuat aset yang orisinal. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai klaim film sebagai karya otentik anak bangsa. Dilihat dari anggaran dan waktu produksi, anggaran sebesar 6,7 miliar rupiah dengan pengerjaan waktu yang hanya 2 bulan dianggap tidak masuk akal. Banyak yang mempertanyakan kemana perginya sebagian besar dana tersebut, mengingat kualitas akhir film yang dinilai rendah. Meskipun film ini membawa pesan persatuan dan nasionalisme yang positif, banyak kritikus berpendapat bahwa pesan tersebut tidak tersampaikan dengan baik akibat kualitas teknis yang buruk. Terdapat kekhawatiran bahwa film ini lebih mementingkan aspek politis atau propaganda daripada kualitas seni yang seharusnya diutamakan. Beberapa warganet juga mempertanyakan rekam jejak dan kompetensi produser Toto Sugriwo di bidang film animasi. Hal ini menjadi alasan tambahan mengapa kualitas film dianggap kurang optimal. Berbagai kritik yang dilayangkan warganet terhadap film animasi berjudul Merah Putih One for All berujung pada beberapa tuntutan utama. Pertama, transparansi anggaran produksi. Netizen menuntut penjelasan terbuka mengenai penggunaan anggaran sebesar 6,7 miliar. Mereka ingin tahu kemana saja dana tersebut dialokasikan, terutama karena kualitas film yang dinilai jauh di bawah ekspektasi. Muncul dugaan penyalahgunaan dana yang perlu diklarifikasi oleh pihak produsen. Yang kedua, penjelasan mengenai dugaan plagiarisme. Warganet menuntut adanya konfirmasi atau bantahan dari pihak Perfiki Creasindo mengenai penggunaan aset 3D yang diduga dibeli dari platform luar negeri. Mereka menganggap hal ini sebagai bentuk ketidakjujuran, terutama mengingat film ini mengusung tema nasionalisme yang kuat. Ketiga, permintaan maaf dan pertanggungjawaban. Sebagian netizen merasa kecewa dan menuntut agar produser meminta maaf atas kualitas film yang buruk dan dugaan kebohongan publik mengenai proses pembuatannya. Mereka juga meminta pertanggungjawaban atas proyek yang dianggap merugikan publik, terutama jika ada dana pemerintah yang terlibat. Warganet juga menuntut adanya peningkatan kualitas dan standar industri perfilman animasi. Secara lebih luas, kritik ini juga menjadi seruan agar industri animasi Indonesia meningkatkan standar produksinya.
Warganet berharap agar proyek-proyek film animasi di masa depan dibuat dengan kualitas yang sebanding dengan anggaran dan waktu pengerjaannya agar dapat bersaing dan membanggakan Indonesia di kancah internasional.